Untuk para hadirin, Bapak, Ibu tamu undangan offline dan online, kita memasuki materi kedua yaitu pemaparan materi Hospital Air Conditioning and Ventilating Solution oleh Bapak Wendy dari PT Mektran Mas Devi Indonesia. Kepada Bapak Wendy disilahkan. Terima kasih semua para hadirin. Jadi mungkin saya masih muda, tapi kebetulan saya sejak dari zaman kuliah sampai sekarang sudah bergerak di bidang tata udara. Jadi mulai kuliah dari kerja awal sampai sekarang, saya cuma tahu satu, sistem tata udara. Yang dimana saya mulainya dari sistem pendingin atau disebut air conditioning system. Jadi setelah berjalan sekian tahun, per 2011 kami masuk ke lini farmasi dan rumah sakit. Nah, kalau ini sedikit sharing tentang coronavirus atau penyebaran infeksi dari udara. Jadi kalau yang kita bicara kondisi partikel di udara itu di atas 5 mikron, itu biasanya cenderung jatuh atau mudah jatuh. Jadi kalau kita berada di jalan-jalan itu juga yang namanya debu akan mudah turun. Sementara yang partikel halus itu di bawah 5 mikron biasanya akan terikut oleh udara. Termasuk kalau kita sudah lihat video yang orang bersin juga banyak partikel yang turun, tapi banyak partikel yang terbawa sampai 1,8 meter. Jadi ini metode beberapa penyebaran, ya mungkin droplet, aerosol, dan kontaminasi. Dari sini kita bisa membantu merancang sistem tata udara untuk ketiga item ini. Jadi kalau kita bicara pertama hanya udara itu itu jauh lebih mudah hanya dari udara saja. Tapi kalau sampai benda terkontaminasi itu ada alat tambahan. Kalau yang pertama mungkin sederhananya buat ruang isolasi. Perancangan tata udara boleh ventilasi alami, boleh ventilasi mekanis. Gimana sih ventilasi alami? Nah, kalau ventilasi alami itu menggunakan udara luar yang masuk. Arah udara luar masuk dari mana dan arah udara keluar dari mana. Direkomendasikan adalah untuk di ruang rawat pasien isolasi atau yang pasien positif infeksi. Posisi exhaust itu berada di atas lantai 30 cm atau di bawah head dari pasien tersebut. Atau kalau tidak bisa di bawah mungkin pas di atas pasien tersebut. Jadi kalau kita baca di pedoman PI disebut di atas kepala meja pasien. Di atas itu bukan berarti di sini. Di atas itu. Kenapa? Partikelnya tidak mungkin naik. Partikel yang halus tidak mungkin naik. Jadi konsepnya itu ada di belakang. Di atas kepala itu berarti di sini. Jadi biar bahasanya pembelajarannya jangan salah. Banyak yang tidak mengerti ini dan mereka pasangnya exhaust fan di atas. Ibarat ini exhaust fan-nya. Pasien di sini, dia pasang di sini. Bagaimana mungkin partikel itu yang 0,1 mikron tuh atau 0, di bawah 5 mikron itu akan naik. Nah, jadi mungkin kita biar sama-sama tahu posisi dia di atas kepala tapi di belakang, di dinding. Jadi biar sama-sama mengerti. Banyak yang saya lihat, banyak rumah sakit yang masih oke, pakai exhaust fan di atas bed. Ini salah atau tidak benar. Karena partikel halus itu tidak mungkin naik. Partikel halus ke bawah udara. Partikel beratnya lebih parah lagi. Yang kita harapin kalau kita bersihin udara itu ketarik ke belakang nih nggak mungkin, malah tetap terbang ke depan. Artinya ya petugas yang akan merawat juga kemungkinan terpapar. Nah, jadi udara masuk kalau ini ventilasi mekanis, kalau ini ventilasi dari AC. Kalau memang harus pakai AC, bisa taruh di atas pintu, kayak kamar hotel, ditaruh di atas pintu, atau di atas kaki pasien, di atas bed. Tujuannya ini sebagai barrier udara pertama. Jadi posisi di sini, udara akan bertekanan, mengarah ke arah kaki pasien, dan petugas ada di sini. Sehingga ibarat ada tirai udara yang menjaga dokter atau petugas sebelum berdampak ke pasien. Yang kedua, itu yang pertama ventilasi mekanis, yang kedua ini posisi exhaust fan ya tepat ya Pak, di atas bed. Di atas bed bukan berarti di atas strike, tapi di atas bed itu di belakang bed pasien.
Nah, kalau ini standar tekanannya. Jadi bagaimana mengatur, ternyata tekanan itu harus dibikin berlapis supaya yang namanya infeksi itu tidak keluar. Tekanan paling tinggi itu berada di ruangan rawat. Jadi yang kata kita bicara negatif itu ya negatif di ruang rawat. Negatif paling tinggi di ruang rawat dengan barrier ada anteroom atau airlock di bagian kedua. Kalau rumah sakit tidak punya airlock berarti rumah sakit harus mengkondisikan koridornya. Koridornya itu harus punya tekanan udara yang lebih rendah dibanding ruang rawat. Ruang rawat punya tekanan yang lebih tinggi. Tekanan lebih tinggi ini dalam arti konteksnya negatif ya Pak, negative pressure. Filter grade disarankan untuk udara masuk menggunakan 2 layar. Biasanya MERV 7 atau MERV 7 dan MERV 13. Kalau di beberapa bahasa tuh kita pakai filter G4. G4 atau F7 atau F8 atau S9. Jadi ini kalau sudah mulai populer tuh PM 2.5, PM 2,5. Kalau kita beli HEPA portable yang kecil-kecil tuh biasanya disebut HEPA filter atau filter PM 2.5. Ya itu memang rekomendasi dari WHO sekarang bahwa semua unit harus difiltrasi menggunakan 2 lapis filter. Minimal partikel 2,5. Kenapa ya? Itu membantu kesehatan pernafasan kita. Nah, ini desain kamar operasi, suatu desain ruang isolasi. Jadi zona rawat pasien tuh saya ambil dari pedoman PIE bulan April 2012. Jadi ada zona rawat pasien yang harus berkondisi paling tinggi, dijaga kebersihannya, negatifnya, airlock juga, dan posisi di koridor yang saya bisa sebut itu tekanan netral atau minimal -5 atau dia positif 5 dibanding dengan ruang airlock. Sehingga bagian tengah adalah bagian di mana mungkin petugas itu sudah boleh tanpa APD. Jadi hanya cukup masker atau tutup mata, mereka sudah bisa keliling di sini. Kalau masuk mungkin harus pakai APD ya. Sebenarnya kalau beberapa metode yang saya baca, beberapa lokasi, sebenarnya APD itu atau baju hazmat itu sudah hampir tidak diperlukan jika kondisi ruangan tersebut sudah benar. Baik tata udara, baik penggunaan aliran udaranya. Kalau itu sudah benar, bahkan beberapa dokumen yang saya baca sudah tidak perlu dipergunakan hazmat lagi. Jadi sama-sama kalau di sini mungkin aliran bagaimana orang masuk dan keluar harus sama-sama belajar. Solusi kamar operasi untuk bertekanan negatif. Jadi sebenarnya saya masukin yang berikutnya. Kalau standar kamar operasi mungkin semua sudah tahu Permenkes 24 2016 atau pedoman tata udara sesuai dengan Kemkes tahun 2012. Di sana disebutkan dengan jelas kenapa harus ada tata udara. Efeknya hipotermia, ada beberapa lah. Hipotermia itu seperti apa? Kenapa jadi bisa ada hipotermia? Kenapa infeksi ini terjadi? Semua dan bagaimana sampai detail perhitungan. Kalau kita pakai resirkulasi udaranya gimana? Artinya udara di dalam itu diputar kembali. Itu bagaimana? Udara di dalam itu harus dibuang. Bagaimana? Di sana sudah disebutkan hitungannya semua. Jadi kalau buat ruang infeksi, saya skip satu dulu. Nah, jadi kalau standar clean room HVAC itu sebenarnya ada. Di sini disebutkan tingkat kebersihan udara di dalam suatu ruangan. Ada standar 2, satu standar ISO, satu standar FET. Yang lebih populer kita sebut sekarang standar FET karena lebih mudah penggunaannya. Mau kelas 1, kelas 10, kelas 100, 1000, 10.000, 100.000. Kalau di Permenkes yang baru disebutkan ISO 6 atau kelas 1000. Itu sama-sama bisa dilihat. Kelas 1000 ini artinya apa? Kelas 1000 ini adalah artinya dengan kondisi partikel 0,5 mikron, dia memiliki 1000 unit. Ada 1000 unit partikel 0,5 mikron di cubic feet. Beda. Jadi kalau di ISO disebutkan di 3520 per meter kubik. Tapi kalau di FET itu hitungannya ke cubic feet.
Jadi hitungannya tetap sama, antara itu 1.000 atau 3.520, atau 35.200. Tapi ya tinggal perbedaannya 1 kaki kubik atau 1 meter kubik. Jadi kalau kamar isolasi, kamar operasi kita selalu hitung berdasarkan kelas 1.000. Kalau di sebelumnya di 2000 beberapa di bawah 2016 saya tahu itu disebutkan di kelas 10.000. Nah, yang baru kita selalu buat yang baru sudah kelas 1.000. Akan lebih baik lagi kalau kita bikin kelasnya ISO 5. Itu akan bagus sekali. Nah, sistem tata udara di ruangan operasi. Jadi kalau banyak ruang operasi kan kita tidak tahu sistem tata udara itu bagaimana. Kita sudah tahu tadi ada beberapa parameter yang harus dikejar. Yang saya lihat banyak yang masih menggunakan AC split. Jadi ruangan operasinya dibikin lantainya sudah vinyl, dindingnya sudah vinyl, ceilingnya sudah yang bagus, plastik, UPVC atau apapun. Tapi ruangannya masih AC split. Nah ini mungkin setelah ini kita boleh berbenah ya lebih baik. Sistem tata udara yang direkomendasikan adalah bersifat laminar. Laminar itu adalah satu arah atau seperti tirai udara yang full di atas meja operasi. Sehingga para petugas dan yang paling utama tuh pasien, dia mendapatkan udara paling bersih. Karena ketika seseorang dibedah, dia sudah tidak punya apalagi ya, perisai lagi. Kalau kita yang lagi sehat, kulit kita punya 7 lapisan yang menjaga kita dari infeksi dari luar. Tapi ketika kita sudah dibedah, bagian dalam tidak punya perisai apapun. Makanya kalau setiap orang tuh banyak yang kalau zaman-zaman dulu, orang yang sudah dioperasi itu dia harus makan antibiotik tuh mungkin sebulan, 2 minggu sampai 2 bulan. Tergantung ketahanan tubuhnya sendiri. Atau biasanya orang yang sudah dioperasi punya tingkat antibodi yang sudah rendah. Karena antibodinya sendiri sudah capek ngelawan di dalam badan infeksi yang sudah masuk. Ya, maka dari itu ya kita juga petugas kesehatan sama-sama nih bikin yang baik. Ini Permenkes 18 tahun 2018. Di sini parameter yang wajib dipenuhi. 2012 dan yang ada 2019 lagi. Tapi 2019 hanya menyatakan kandungan kuman per meter kubik. Tekanan udara direkomendasi positif, ini untuk yang kamar operasi standar ya Pak, Bapak Ibu. Tekanan udara positif 10 sampai 15 Pascal. Temperatur ruangan 19 derajat sampai 24 derajat. Kalau di bawah 19 biasanya yang kerja yang nggak nyaman. Yang dioperasi sudah kurang tahu. Atau kalau terjadi temperatur di bawah 18 atau 19, biasanya calon pasien itu punya resiko terjangkit hipotermia tadi. Pertukaran udara 4 kali sampai 20 kali. Sorry, ini bukan 4 sampai 20, Bapak Ibu. Yang direkomendasikan tadi 15 sampai 25 atau 15 sampai 30 tergantung dari pemilihan. Kalau minor 15-20, umum 20-25, mayor 25 sampai 30 kali per jam. Di sini disebutkan sebenarnya ada angka 4. Angka 4 ini apa? 4 kali pertukaran udara sangat ruangan tidak dipergunakan. Sebenarnya ini ada fungsinya. Bukan kenapa ruangan tidak dipergunakan, AC harus tetap nyala, filtrasi harus tetap nyala. Nah, kalau yang ketika ruangan tidak dipergunakan, kita harus nyalain AC 100%, listriknya sangat boros. Listriknya sangat boros. Tapi itu sebenarnya peraturan wajib. Kenapa? Ketika AC mati, kelembapan tidak terjaga, temperatur tidak terjaga, bakteri atau jamur atau virus berkembang biak kembali. Jadi itulah kenapa kata orang kalau mau operasi itu ruangan harus didisinfektan dulu atau disinfeksi dulu. Sebenarnya itu bisa dihindari dengan penggunaan metode ini. Kalau kita sudah menggunakan sistem tata udara minimal 4 kali per jam ketika ruangan tidak dipergunakan, itu proses disinfeksi tidak perlu lagi. Karena
Ketika perputaran udara 4 kali, temperatur tetap tercapai, tekanan tetap tercapai, kelembapan tetap terjaga, sehingga ruangan tersebut tetap layak pakai. Kelembapan relatif 30% sampai 60%, jumlah partikel debu tadi 1000, kelas 1000 atau ISO 6, distribusi udara laminar airflow di atas meja operasi. Sistem ventilasi terpisah antara suatu ruangan dengan ruangan operasi lainnya. Tadi disebutkan juga tadi, tidak boleh bergabung dengan bangunan lainnya. Satu kamar operasi harus sendiri. Ini mencegah infeksi yang terjadi di penyebaran infeksi dari sistem tersebut. Jadi kalau yang dioperasi di sana penyakit A, diharapkan tidak berpindah. Kalau ini bergabung dengan operasi-operasi lainnya, kalau si ruangan ini infeksinya menular, ada kemungkinan orang lain yang berada di ruangan operasi lain yang terinfeksi dengan penyakit yang sama. Jadi makanya harus individual per ruangan operasi. Di sini sebenarnya kita harus tahu sih pemilihan AC yang baik seperti apa buat kamar operasi. Atau sebenarnya bangunan rumah sakit. Jadi bukan hanya berpikir, oh saya mau pakai AC split wall, taruh di dinding aja. Saya mau pakai AC kaset aja. Saya mau pakai AC ceiling saja, saya mau pakai AC sentral. Tapi kita tidak tahu sebenarnya metode ini cocok nggak? Seperti tadi kan, kita pakai buat ruang rawat biasa, tapi pakai AC sentral yang satu lantai itu sama. Itu belum tentu sesuai jadinya. Sementara kalau kita gunakan di ruang tunggu yang besar, kita pakai AC split biasa. Lebih kacau lagi. Atau mungkin di ruang meeting seperti ini kita pakai AC floor standing. Di sudut ini kita pakai floor standing. Di sudut ini kita pakai floor standing. Yang terjadi, yang duduk di depan kedinginan, yang di belakang kepanasan. Jadi pemilihan sistem unit AC yang baik juga bagus di sini. Ini saya ambil contoh ruangan lab yang PCR yang kita bangun. Ini kebetulan di LIPI, Cibinong, Lembaga Ilmu Penelitian. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka membangun suatu lab untuk PCR. Di sini sebenarnya ada aliran pintu masuk dan pintu keluar, di mana tidak berkontaminasi antara extraction dengan PCR. Pada bangunan lab sebenarnya sudah ditentukan juga bahwa bukan hanya sekedar udah kasih AC aja, pakai AC split, marah fatal. Lab itu lebih parah. Di mana di sana itu penelitian mikroorganisme ini. Diteliti kalau kita penggunaan tata udaranya tidak benar, kemungkinan penyebaran infeksi di dalam itu lebih tinggi. Karena yang diteliti adalah bakteri atau yang hal-hal tersebut. Jadi mungkin harus sama-sama harus mulai bikin yang lebih baik. Ada beberapa tipe, mungkin pilihan aja. Penggunaan AHU ini unit yang direkomendasikan kalau untuk ruang operasi atau ruang rawat yang gede. Ini sistemnya semua bisa full fresh air. Nah, kalau yang tadi ini yang buat negative pressure, ini metode sederhana. Kalau yang pertama kita pakai AHU, cost-nya gede, kita bisa pilih yang lain. Ada opsi lain yang biayanya jauh lebih murah. Yang penting parameternya tetap tercapai, pergantian udara, temperatur, dan kelembapan. Karena tidak semua orang mungkin punya budget, atau tidak semua rumah sakit punya budget yang melimpah. Jadi ya kita bisa bantu menggunakan produk-produk yang sesuai lah dengan anggaran. Produk yang dapat digunakan ini untuk membantu menjaga kebersihan area-area tersebut. Kita harus menggunakan air shower unit. Kalau kamar operasi standar, di mana selama ini kan kalau kamar operasi orang mau masuk ke kamar area zona steril itu sudah lepas sepatu, ganti sepatu karet, masuk. Baru di dalam pakai baju operasinya, baju untuk masuk. Yang jadi pertimbangan sekarang dari rambut sampai kulit dan baju yang dia bawa masuk ke dalam, apakah tidak punya kontaminan? Nah, kalau ini kontaminan berarti kontaminan ini terbawa ke zona steril. Yang dimana zona steril itu harusnya sudah
bebas debu atau bebas kontaminan. Nah, alat ini adalah alat untuk membantu hal tersebut. Di mana contohnya kalau kita ini adalah ruangan operasi, orang yang mau masuk, setiap orang yang mau masuk melewati alat ini. Dari alat ini semua orang tuh akan disembur. Kayak kalau lihat film Star Wars atau Star Trek yang luar angkasa, kita setelah dari luar itu masuk ke satu zona chamber. Chamber itu disemprot dulu dengan udara bertekanan tinggi dari atas dan seluruh area. Terus dihisap dari bawah. Itu udara yang ditembakin adalah udara steril yang sudah difiltrasi dengan HEPA filter dan UV. Sehingga apa? Ini akan membantu mereduksi kontaminan yang nempel di seluruh permukaan badan kita. Dari rambut sampai kaki. Nah, setelah melalui ini, orang masuk ya sudah jauh lebih baik. Kedua ya ini passbook, mungkin rata-rata kamar operasi sudah pakai, bisa digunakan untuk memasukkan alat dari koridor bersih ke kamar operasi atau buat mengeluarkan linen kotor dari ruang operasi ke area kotor belakang. Nah, jadi kalau selama ini ada yang saya lihat pakai pintu. Masuk kamar operasi setelah selesai itu darah-darahnya atau kapasnya dibuang, buka pintu belakang. Di belakang itu area yang sangat kotor. Ketika pintu dibuka, itu kuman dan partikel dari luar tuh masuk semua. Nah, penggunaan passbook akan jauh lebih baik di mana passbook ini mempunyai sistem interlock. Jadi ketika kalau kita pakai di luar, dari pintu koridor masuk ke dalam, ini punya sistem interlock di mana ketika pintu di luar dibuka, pintu dalam tidak bisa dibuka. Sehingga udara di dalam itu tetap terjaga. Kebersihannya, kesterilannya, kelembapannya semua terjaga. Sama juga ketika mau buang linen ke belakang. Jadi semua linen dimasukin ke dalam passbook, setelah itu ditutup, baru orang belakang atau petugas yang mau membuang linen kotor bisa ambil itu linen ke autoclave atau CSSD. Nah, kalau yang ekstra di sini 2, ini passbook yang bahkan punya HEPA filter dan air shower. Jadi alat dan alat ini kombinasi antara ini berdua. Jadi di dalam passbook ada jet air shower. Ini mungkin boleh buat pintu masuk pengeluaran alat-alat, pemasukan alat-alat ke dalam ruang operasi. Karena kalau kita harus masukin suatu alat, ada kekurangan alat, kita harus buka pintu. Pintu itu terbuka 1,6 meter atau 1,2 meter minimal. Berarti apa? Udara di dalam itu sayang sekali yang harus susah-susah dijaga temperatur 18 harus dibuang ke koridor tanpa ada berguna. Penggunaan ini akan membantu hal tersebut. Udara di dalam tidak akan keluar sama sekali. Dan alat yang masuk tetap steril.